What's up teman-teman, kembali gue bersama kalian di MJ Super Boss dan di MJ Slider dan di MJS Sultan. Kalian tahu MJ Sultan apa? Itu nama TikTok gue. Oke, jadi hari ini tuh banyak banget yang nanya karena gue udah hampir lama ini jadi driver beberapa bus yang terutama alhamdulillahnya gue diterima di di SJM Trans Ratu Maher. Cuman sayangnya gue tuh nggak boleh merekam jarang trip ke sana, apalagi gue nggak boleh bawa HP kan. Ya kalau bawa tripod gue sering, cuman gue kalau rekaman palingan cuma short atau kayak cuman auditi doang. Ini sorry gue sering kayak karena beda rekaman renang itu menggereng terus gue itu di laut gitu. Oke, jadi ada perbedaan antara bang, kenapa mobil Hino itu jarang pakai velg, padahal dia kan pakai ring gini loh. Antara velg depan Hino RN 260 dan velg Hino RN 260, velg belakang dan depan itu lebih cembung ke belakang dibanding ke depan. Jadi kalau misalnya velg yang menonjol itu kita balik, dia cembung ke dalam kan. Nah, kenapa orang kebanyakan di Hino RN 260 itu ada yang masang ring, ada yang masang velg, ada yang masang sweat. Sweat itu kayak ini pengunci baut gitu. Terus ada satu lagi yang nanya, bang, kenapa Scania itu harus pakai velg yang rata? Nah, begini alasannya. Hampir sama sebenarnya, hampir sama dengan Hino RN 260 dan juga beberapa Hino, karena mereka itu memiliki velg yang menurut gue cembung, tapi kalau sekarang itu lebih rata. Lebih rata. Jadi ibaratnya kalau misalnya gue pernah trip Skyliner di FB, itu sebenarnya cembung, dan sayangnya itu nggak dikasih velg karena emang kita lupa kasih velg. Dan yang kedua, ada nanya Volvo, bang, kenapa Volvo itu selalu di velg tengah? Karena gue pernah membawa Volvo BR 11 di Transjakarta, dan gue baru tahu ternyata velgnya nggak terlalu cembung banget, cuman kayak rada rata ya iya, terus double reef iya, jadi double reef sama double cake itu hampir sama, cuman dia berbeda dari 2 cm aja. Jadi antara ban depan sama ban belakang itu hampir ya kemungkinan ya seginilah. Jadi dia nggak boleh makin velg, dan terkadang-kadang yang mungkin ya velgnya di tengah itu bagian belakang kan buat belok biasanya kan kalian tonton kan, tapi kalau misalnya depan hampir sama sih sama Mercedes. Beda kalau Mercedes belakang bisa tapi velgnya kan harus cembung kan. Ya benar. Jadi itu harus cembung, kalau nggak cembung dia harus datar kalau nggak gitu. Dan kenapa sih Volvo itu menggunakan velg di tengah? Alasannya itu dari di tengah itu lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena di bagian tengah itu adalah bagian ban yang agresif. Artinya ban itu selalu berputar dan selalu lebih cepat dari ban depan. Nah, kalian nggak tahu apa maksud gua? Maksud gua yaitu adalah ban depan dengan ban belakang itu hanya seiras di ban belakang yang cuman buat belok. Sedangkan ban di tengahnya itu hampir tidak seiras. Kenapa? Ibaratnya kayak mobil tronton atau truk tronton, dia itu melayang. Kalau di trailer dia itu melayang, dan kalau misalnya itu juga dia ini maksudnya dia itu nggak napak lah, meskipun kayak jalan tapi dia itu nggak napak, meskipun kalau menurut gue sedikit sih. Nah, itu alasannya. Yang kedua, ini bawaan gue banget, dan kenapa kalian nanya ini, dan ini bonus, bang, kenapa di PO MJS Trans sampai ke Sumber Alam velgnya harus kepetnya itu harus satu, itu di belakang. Sebenarnya gini, kepetnya itu bisa di mana-mana aja teman-teman. Cuman kalau kita yang tronton itu atau yang MJS Savera itu
memang dia ini ada blower atau blower activin, yang itu aktivis. Yang dimana dia itu setiap air akan ditiup sama dia atau di kayak ibaratnya blower kecil gitu, cuman dia tiupannya cukup lumayan kuat dan dia bisa nyedot air. Makanya gue jarang pakai velg yang di depan, apalagi khusus buat HD. Kalau HD alasannya itu adalah gue bisa mengetahui kalau misalnya bagasinya itu kebuka. Jadi setiap nanti ada air, bagasi itu bakalan berbunyi kayak seng. Bukan seng sih, sebenarnya kayak lebih kayak mengetahui lah. Jadi kalau misalnya bak buka nanti bakalan misalnya air bakalan terdengar kayak der der. Jadi gua paham bahwa bagasinya kebuka. Sebelumnya itu alasannya itu adalah ingat kejadian PMTOH atau PMH atau apa gitu. Dia itu kan pernah kan kencang-kencang bagasinya kebuka tanpa sepengetahuan supirnya. Nah alasannya itu gue melepas kepet yang di depan. Dan alasannya ada lagi yang nanya, punya ini interaksi aja bersama guna. Bang, kenapa abang tumben sering kata-kata? Gue tuh ingat sama Mas Teguh official. Gue gak tau nama panjangnya siapa tuh, gue biasanya Mas Teguh atau lengkapnya Mas Teguh official nama channelnya. Jadi gue tuh teringat, gue emang sering kalau ngedriver itu kata-kata teman, terutama di bagian MJS, SJM, Haryanto, Sumber Alam, PMTR. Kalau kalian belum tahu PMTR itu sih katanya perusahaan termuda raya atau termuda. Terus PMTOH kalau nggak salah perusahaan autobus Minang apa ya? Iya kalau nggak salah. P-nya itu perusahaan P-nya itu perusahaan, M-nya itu Minang atau apa aku juga lupa. Perusahaan Minang autobus handal atau gimana gitu. Sedangkan kalau PMH itu perusahaan autobus Minang. Terus ada yang nanya lagi, setiap gue live streaming pasti ada nanya. Dan kalau misalnya di distansi itu gue nggak tahu. Bang, bus ARS itu kenapa sering ada di daerah Malang? Oke, untuk pejabat ini sebenarnya signifikan aja. Sebenarnya dulunya itu bus Sumatera itu cuma ada di Sumatera, teman. Jadi kayak ibaratnya kayak Transjakarta, ya cuman Transjakarta doang atau Trans Sumatera ibaratnya lah. Terus ada nih salah satu, sorry gue ada kru gue yang kentut di belakang. Jadi di green screen ini tuh ada Mas Budi, dia belum pulang, padahal udah 3:30, udah waktunya dia pulang. Dan sini gue masang wifi. Dan ada yang nanya nih, ya yang nanya tadi ya, Bang kenapa antar Sumatera itu bisa di Jawa? Soalnya gini, dulunya itu ada yang cuma di daerah Sumatera doang ya, termasuk bus-bus tua atau Bumel gitu lah. Itu ibaratnya kalau nggak salah itu Trans Sumatera ya Bang ya? Trans Sumatera. Terus kayak ada salah satu bus itu nyasar entah itu ke daerah Solo atau daerah Madiun. Nah mulai dah tuh dicari-cari dan akhirnya perusahaan dari ALS itu meminta ALS ke Jawa Tengah atau gimana aku juga nggak tahu. Ada yang nanya lagi, Bang jadi supir di MJS Superbus itu hampir berapa tahun? Kalian tinggal nanya kru saya di belakang. Tapi dia ngomong kayak udah, jadi saya jelasin aja dia ngomong apa. Nah jadi kalian mau tahu apa yang dia bilang? Jadi saya bilang ini aduh. Jadi ini Allahu Akbar, hidung sakit banget. Jadi karena hampir berapa tahun sih? Jadi gue ini tuh hampir 1 tahun jalan di MJS Superbus atau MJS Trans. Jadi dari abangnya MGI itu adanya
Maleo geng internasional, terus ada POMJS tuh yang dibikin sama kru kita, tapi bus-busnya bus-bus travel kecil. Dan perusahaan MJS Superbus ini termasuk adalah salah satu perusahaan milik Mas Budi, dan kita ini belum punyain truk sama sekali, atau kita belum punya bus-bus paket. Kita itu baru kayak bus-bus penumpang doang dan bus-bus yang lain. Setelah habis itu kita itu baru ada MJ Superbus. Ada yang nanya lagi. Ini yang baca ini si Kisya di belakang layar. Aduh, nah. Jadi sampai daerah mana sih MJ Superbus itu atau MJ Trans itu berjalan? Dia itu dari Denpasar menuju Jakarta. Jadi kalau kalian menemukan bus yang gak ada namanya, itu sebenarnya MJS Superbus atau MJS Trans. Namun ada yang jet bus, ada yang non jet bus. Maksudnya ada yang ya all central juga. Cuman kita sayangnya all central lupa pasang basuri. Karena menurut saya kalau basuri itu kalau kita kaliin sama bus kita, itu bisa lebih dari 2 juta sih, atau ya miliaran mungkin. Jadi kita khusus masang di karoseri saya doang, AD, SAD, Jetbus, Scania, Tauzi itu Sotong Bus, dan juga beberapa karoseri yang lainnya yang dari saya. Kalau dari karoseri saya itu kebanyakan liverynya itu dari bus-bus yang udah pernah pensiun seperti Pahala Kencana, STJ Draka, ya baru sih STJ Draka, dan bus-bus Gunung Harta. Oke, itu dia informasinya. Oke lah teman-teman, kemungkinan videonya sampai terima kasih. Oke teman-teman, kemungkinan videonya sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Nafi, salam sejahtera aja gundul kabeh. Aja gundul pusing. Tenang. Oke, nama gue Nafi, salam sejahtera aja gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe and follow Facebook dan. Boleh